Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 farmakologi yang beranggotakan saya Nurul Badriyah, Lina Ardianti Rahmi, dan Sania. Tugas proyek kali ini ada 3 materi yang akan kita bahas. Di sini saya akan menjelaskan tentang preeklamsia dan eklamsia. Yang pertama, di mana preeklamsia ini adalah kondisi yang terjadi dan akibat dari tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol pada ibu hamil. Kondisi preeklamsia pada ibu hamil harus segera ditangani, karena jika tidak, kondisi preeklamsia dapat berkembang menjadi eklamsia dan memiliki komplikasi yang fatal baik bagi ibu maupun janinnya. Preeklamsia biasanya dimulai setelah usia kehamilan 20 minggu pada wanita yang tekanan darahnya telah normal. Nah, penyebab preeklamsia diduga terjadi akibat kelainan perkembangan dan fungsi plasenta, yaitu organ yang berfungsi menyalurkan darah dan nutrisi untuk janin. Faktor risikonya ini akan terjadi kerusakan pada pembuluh darah, kurangnya aliran darah ke uterus atau rahim, dan gangguan sistem imun. Ada juga beberapa faktor yang dapat memicu preeklamsia, yaitu riwayat penyakit ginjal, diabetes, riwayat preeklamsia sebelumnya, atau riwayat preeklamsia dalam keluarga, kehamilan pertama, hamil di usia kurang dari 20 tahun atau lebih dari 40 tahun, mengandung bayi kembar, dan obesitas saat hamil. Lalu gejala utama preeklamsia adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi dan adanya protein dalam urin, dan ada juga gejala lain seperti sakit kepala berat, gangguan penglihatan seperti pandangan kabur atau sensitif terhadap cahaya, nyeri di ulu hati atau perut kanan atas. Lalu pengertian eklamsia. Ini adalah komplikasi lanjut dari preeklamsia berupa gejala kejang, sakit kepala, penurunan produksi air seni, dan beberapa kondisi medis lain. Gejala utama eklamsia ini adalah kejang sebelum, selama, atau sesudah persalinan. Kejang eklamsia dapat terjadi sekali atau berulang kali. Munculnya eklamsia pada ibu hamil selalu didahului dengan preeklamsia. Nah, gejala yang menandakan peningkatan resiko eklamsia termasuk nyeri pada parut bagian atas kanan, sakit kepala parah, dan penglihatan serta perubahan status mental. Penyebab eklamsia yaitu diakibatkan oleh adanya kelainan pada fungsi dan formasi plasenta. C. Jenis obat preeklamsia dan eklamsia. Pertama, ada magnesium sulfat atau MgSO4. Obat ini untuk mengobati hipomagnesemia, mencegah dan mengatasi kejang pada eklamsia, serta melindungi otak bayi dari kerusakan pada persalinan prematur. Mekanisme kerja MgSO4 ini dengan cara menghambat rangsangan kejang otak, melebarkan pembuluh darah sehingga mencegah kekurangan oksigen di otak yang dapat memicu kejang. Lalu ada benzodiazepin. Ini bekerja dengan cara meningkatkan aktivitas gamma aminobutyric acid atau GABA. GABA merupakan neurotransmitter yang berfungsi untuk mengurangi keaktifan dari sel saraf yang ada di otak sehingga menimbulkan efek lebih tenang. Phenytoin bekerja dengan cara mengurangi aktivitas kelistrikan di otak yang berlebih sehingga kejang bisa mereda. Yang kedua, ada kortikosteroid. Ini untuk mempercepat perkembangan paru-paru janin atau meningkatkan fungsi hati dan trombosit. Obat kortikosteroid secara umum yaitu ada dexamethasone yang bekerja dengan menghambat pengeluaran zat kimia tertentu di dalam tubuh yang bisa memicu peradangan. Yang kedua, prednisone, yaitu bekerja dengan menekan respons sistem kekebalan tubuh sehingga mengurangi peradangan. Yang ketiga, budesonide, yaitu bekerja dengan cara meredakan peradangan pada saluran pernafasan. Lalu di sini ada obat antihipertensi untuk menurunkan tekanan darah akibat hipertensi. Pertama, obat antihipertensi untuk ibu hamil. Ada metildopa, bekerja dengan melemaskan otot pembuluh darah sehingga dapat mengalir lebih lancar. Saat darah mengalir dengan lancar, tekanan darah secara berangsur akan menurun. Yang kedua, labetalol, bekerja dengan cara merelaksasi pembuluh darah dan memperlambat detak jantung. Dengan begitu, aliran darah menjadi lebih lancar dan tekanan darah akan menurun. Lalu nifedipin
bekerja dengan cara menghambat kalsium untuk masuk ke dalam sel-sel pembuluh darah dan jantung. Dengan dihambatnya kalsium, pembuluh darah akan lebih terrelaksasi dan bisa lebih melebar. Hydralazine bekerja dengan cara melemaskan otot-otot di sekitar pembuluh darah agar lebih lebar sehingga menurunkan tekanan darah. Dari keempat obat tersebut, yang paling aman yaitu labetalol. Sedangkan obat antihipertensi secara umum yaitu ada jenis ACE inhibitor yang terdiri dari benazepril, bekerja dengan cara menghambat konversi atau perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 sehingga pembuluh darah dapat melebar. Lalu enalapril. Cara kerja ini akan membantu melebarkan pembuluh darah, menurunkan tekanan darah, dan melancarkan aliran darah sehingga meringankan kerja jantung. Yang kedua, jenis antagonis kalsium. Di antaranya ada amlodipin dengan cara membantu melemaskan otot pembuluh darah. Dan yang ketiga, jenis diuretik, yaitu ada furosemide, bekerja dengan cara menghalangi penyerapan natrium di dalam sel-sel tubulus ginjal. Dengan begitu, jumlah urin yang dihasilkan serta dikeluarkan oleh tubuh akan meningkat. Lalu torsemide, bekerja dengan menghambat penyerapan kembali dari natrium dan klorida di ginjal. Dengan begitu, cairan dan natrium bisa lebih banyak dikeluarkan melalui urin. Lalu kita bahas dosis dan efek samping obat magnesium sulfat atau MgSO4. Yang pertama, dosis magnesium sulfat untuk dewasa yaitu awal 4 gram selama 5-10 menit, dilanjutkan dengan dosis pemeliharaan 1-2 gram per jam selama 24 jam. Magnesium sulfat ini disuntikan melalui pembuluh darah intravena, otot atau intramuskular atau melalui infus. Penyuntikan ini diberikan oleh dokter atau tenaga medis di bawah pengawasan dokter rumah sakit. Efek samping dari obat tersebut yaitu sakit perut atau diare, wajah memerah dan terasa hangat, keringat berlebih, tekanan darah turun. Yang kedua, ada obat benzodiazepin, dosis dewasa 0,25 sampai 0,5 mg 3 kali sehari. Dosis dapat ditingkatkan tiap 3 sampai 4 hari hingga mencapai dosis 3 sampai 4 mg per hari. Untuk lansia 0,25 mg 2 sampai 3 kali sehari, dikonsumsi sebelum atau sesudah makan. Jangan membelah, menghancurkan atau mengunyah alprazolam karena dapat meningkatkan resiko terjadinya overdosis. Efek sampingnya yaitu pusing, kantuk, mual atau muntah, mulut kering, konstipasi, linglung, gangguan ingatan, berat badan bertambah, gairah seksual menurun, penyakit kuning, dan tekanan darah rendah. Yang ketiga, phenytoin. Untuk dewasa, dosis awal adalah 3-4 mg per kilogram berat badan atau 150-300 mg per hari. Untuk anak-anak, dosis awal adalah 5 mg per kilogram berat badan per hari, dapat dibagi ke dalam 2 jadwal konsumsi. Nah, efek sampingnya pusing, kantuk, mual atau muntah, mulut kering, konstipasi, linglung, gangguan ingatan, berat badan bertambah, gairah seksual menurun, penyakit kuning, tekanan darah rendah. Lalu ada dosis dan efek samping obat kortikosteroid. Yang pertama, dexamethasone dalam bentuk tablet atau sirup. Dewasa dosisnya 0,5 sampai 9 mg per hari dibagi ke dalam beberapa kali pemberian. Untuk anak-anak, dosis awal 0,02 sampai 0,3 mg per kilogram berat badan per hari dibagi ke dalam 3 sampai 4 konsumsi. Untuk obat tetes mata, dewasa 1 kali tetes 4 sampai 6 kali per hari. Efek sampingnya bisa menyebabkan sakit perut, sakit kepala, pusing, nafsu makan meningkat, sulit tidur, perubahan siklus menstruasi, munculnya jerawat. Yang kedua ada prednison. Untuk dewasa 40 sampai 60 mg 1 sampai 2 kali sehari selama 3 sampai 10 hari. Untuk anak-anak usia 0 sampai 11 tahun 1 sampai 2 mg per kilogram berat badan per hari selama 3 sampai 10 hari dan dosis maksimalnya 60 mg per hari. Efek sampingnya yaitu mual, muntah, mulas, keringat berlebih, timbul jerawat, sulit tidur, dan penurunan nafsu makan. Yang ketiga ada budesonide yaitu bentuk inhaler. Untuk dewasa 0,2 sampai 0,8 mg per hari yang dibagi ke dalam 1 sampai 2 jadwal penggunaan dalam bentuk cairan nebulizer yaitu untuk dewasa 1 sampai 2 mg
2 kali sehari. Efek sampingnya menyebabkan pusing, sakit kepala, merasa lelah, kulit menipis dan mudah memar, sakit perut, mual, muntah, kembung atau konstipasi dan sebagainya. Dosis dan efek samping obat antihipertensi. Yang pertama ada metildopa. Untuk dewasa dosis awal 250 gram 2-3 kali sehari untuk 2 hari. Anak-anak usia kurang dari 12 tahun, dosis awalnya 10 mg per kilogram berat badan per hari, dibagi ke dalam 2-4 jadwal konsumsi. Untuk lansia, dosis awal adalah 125 mg 2 kali sehari. Efek sampingnya yaitu sakit kepala, mulut kering, kembung, kantuk, pusing, diare, muntah, dan ruam. Yang kedua adalah betalol. Untuk dewasa, dosis awal 100 mg 2 kali sehari. Dan untuk lansia, dosis awal 40-100 mg 2 kali sehari. Efek sampingnya menyebabkan pusing atau terasa melayang, lelah yang berat, berkeringat, sakit kepala, hidung tersumbat, mual atau sakit perut, dan lain-lain. Yang ketiga ada nifedipin. Dalam bentuk immediate release, yaitu dosis awal 5 mg 3 kali sehari. Untuk bentuk extend release, dosis awal 10-40 mg 2 kali sehari atau 20-90 mg 1 kali sehari. Efeknya menyebabkan sakit kepala, pusing, mual, wajah memerah, konstipasi, dan kram otot. Yang keempat ada hydralazine dosis dewasa. Hydralazine yang dikombinasikan dengan beta blocker dan diuretik. Gunakan dosis 25 mg dan dosis dapat ditingkatkan sesuai dengan respon tubuh. Efek sampingnya menyebabkan mual muntah, berkeringat, nyeri lengan, nyeri punggung, nyeri pada rahang, nyeri dada, sesak nafas, dan jantung berdebar-debar. Yang kelima ada benazepril. Untuk dewasa 10 mg 1 kali sehari. Untuk anak-anak usia 6 tahun ke atas 0,2 mg per kilogram berat badan 1 kali sehari. Efek sampingnya kantuk, pusing, batuk, sakit kepala, dan mual. Untuk enalapril, dewasa 5 mg 1 kali sehari, anak-anak berat badan 20-50 kg 2,5 mg 1 kali sehari. Anak-anak dengan berat badan lebih dari 50 kg, yaitu dosisnya 5 mg 1 kali sehari. Untuk lansia, 2,5 mg 1 kali sehari. Efek sampingnya batuk kering, pusing atau merasa melayang, lelah yang tidak biasa, sembelit atau diare. 7. Amlodipin. Dewasa 5-10 mg per hari. Anak-anak 6-17 tahun, yaitu 2,5-5 mg per hari. Efek sampingnya pusing, munculnya rasa melayang, kantuk atau sakit kepala, bengkak pada kaki, dan lain-lain. 8. Furosemide, yaitu untuk dewasa 40-80 mg per hari, bisa dikombinasikan dengan obat antihipertensi. Efek sampingnya pusing, sakit kepala, mual dan muntah, diare, penglihatan buram, dan sembelit. Yang terakhir ada toracemide. Untuk dewasa 2,5-5 mg 1 kali sehari. Efek sampingnya batuk, pusing atau sakit kepala, sakit tenggorokan, frekuensi buang air kecil meningkat, konstipasi atau diare. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi preeklamsia dan eklamsia. Akan dilanjutkan dengan teman saya Lina Ardianti Rahmi dan Sania. Halo teman-teman, kenalin aku Lina Ardianti Rahmi. Di sini kita akan membahas tentang vitamin dan mineral. Nah, sebelum kita menggali lebih dalam lagi tentang vitamin dan mineral, harus kita ketahui dulu dong apa itu vitamin dan mineral. Nah, vitamin adalah senyawa organik dan bisa terpecah karena pengaruh panas, udara, atau asam. Vitamin adalah sekelompok senyawa organik berbobot molekul kecil yang memiliki fungsi vital dalam metabolisme setiap organisme yang tidak dapat dihasilkan oleh tubuh. Nah, sedangkan mineral adalah suatu zat padat yang tersusun dari senyawa kimia yang dibentuk secara alami oleh peristiwa-peristiwa anorganik yang memiliki penempatan atom secara beraturan dan memiliki sifat kimia dan fisika tertentu. Vitamin dan mineral juga ada jenis-jenisnya nih teman-teman. Apa aja sih? Yuk kita bahas. Yang pertama, ada vitamin yang larut dalam air dan yang larut dalam lemak. Nah, apa sih vitamin yang larut dalam air? Yang larut dalam air itu terdiri dari semua jenis vitamin B dan C. Jenis vitamin ini berperan penting dalam menjaga metabolisme tubuh. Nah, sedangkan apa sih vitamin yang larut dalam lemak? Yaitu vitamin A, D, E, dan K. Ini diperlukan untuk perkembangan dan fungsi berbagai organ pada tubuh manusia. Sedangkan mineral itu ada kalsium, klorida, fosfor, magnesium, natrium, dan kalium.
Lalu kira-kira apa ya fungsi vitamin dan mineral ini bagi tubuh? Nah, fungsi vitamin bagi tubuh antara lain memperlancar metabolisme dan tidak berperan dalam pengasilan energi, membantu dalam produksi eritrosit, dan memberi relaksasi jaringan otak, menekan jumlah kolesterol jahat dan mencegah dari beri-beri, menjaga kesehatan organ-organ tubuh seperti rambut, kuku, mata, dan kulit, memelihara nafsu makan dan kekebalan tubuh. Sedangkan mineral berfungsi untuk mengaktifkan ratusan reaksi enzim dalam tubuh. Oleh karena itu, mineral sama pentingnya dengan vitamin, bermanfaat untuk membangun tulang dan gigi, bertanggung jawab pada kontraksi otot, impuls saraf, kerja jantung, dan pembekuan darah yang benar. Nah teman-teman, setelah mengetahui berbagai fungsi dari vitamin dan mineral itu sangat baik bagi tubuh, nah sekarang kita akan membahas penyakit apa sih yang akan timbul jika kekurangan vitamin dan mineral. Sekarang kita bahas yang penyakit akibat kekurangan vitamin dulu ya. Yang pertama ada osteoporosis, yaitu kekurangan vitamin D dan kalsium. Yang kedua itu ada anemia, kekurangan zat besi. Nah, kekurangan zat besi menyebabkan penurunan sel darah merah atau hemoglobin dalam tubuh. Lalu ada gondok, yaitu kekurangan yodium. Yodium penting untuk metabolisme sel. Gondok ini menyebabkan pembesaran kelenjar tiroid yang menyebabkan hipotiroidisme, pertumbuhan yang buruk, dan keterbelakangan mental. Garam beriodium dan ikan air asin harus dikonsumsi untuk mencegah timbulnya gondok. Lalu ada kebutaan malam. Nah, kebutaan malam ini karena kekurangan vitamin A. Dalam kondisi yang parah atau rambut senja juga bisa menyebabkan hilangnya penglihatan. Lalu penyakit selanjutnya ada depresi nih teman-teman. Nah, diakibatkan karena kekurangan vitamin D, asam lemak omega 3, magnesium, vitamin B kompleks, folat, dan lain-lain sebagainya. Lalu ada penyakit beri. Apa sih penyakit beri itu? Disebabkan oleh kekurangan vitamin B1. Beberapa gejalanya termasuk degenerasi otot, koordinasi otot yang berubah, dan masalah kardiovaskular. Selanjutnya kita akan bahas penyakit akibat kekurangan mineral nih teman-teman. Yang pertama itu badan jadi lesu, terus menurunnya daya tahan tubuh, gangguan fungsi otot, bisa terjadi penyakit pada hati, nyeri dada, detak jantung yang tidak beraturan, mati rasa, kram otot, sembelit, sakit perut, kejang, dan lain sebagainya. Nah teman-teman, sekarang kita akan membahas obatnya ya, dosis dan cara penggunaannya. Untuk vitamin A, B, C, D, E, dan K itu beda-beda dosis dan cara penggunaannya. Biasanya vitamin yang larut dalam air seperti vitamin B dan C itu akan dikonsumsi secara diseduh atau dimasukkan ke dalam air gitu ya. Jadi mereka akan larut nantinya. Dan vitamin lain seperti vitamin A, D, E, dan K itu larut dalam lemak. Nah, biasanya yang larut dalam lemak itu dia akan diserap bersamaan dengan lemak atau bisa diminum bersamaan dengan makanan apapun gitu. Untuk dosisnya kalian bisa simak di video PowerPoint kami ya. Nah, sekarang kita bahas dosis dan cara penggunaan mineral, yaitu chelated mineral termasuk dalam golongan suplemen, sehingga untuk kembaliannya dapat diperoleh di apotek tanpa menggunakan resep dokter. Dosis pemberiannya untuk dewasa 2 tablet diminum 2 kali sehari, dianjurkan diminum bersama dengan makanan atau sesuai dengan anjuran dokter. Gitu ya teman-teman. Pembahasannya sudah selesai, alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pembahasan tadi bisa menambah wawasan dan pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.